Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TIKIPP 5 yang akan mempresentasikan pengaruh influencer terhadap gaya hidup konsumtif generasi Z di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farel Ferensa Tama dengan NIM 41246883. Perkenalkan, nama saya Feby Dwi Maharani dengan NIM 41246887. Perkenalkan, nama saya Nadine Wita Asahla dengan NIM 412469. Baiklah, selanjutnya materi pertama akan dibawakan oleh salah satu anggota kelompok kami, yaitu Feby Dwi Maharani. Apa itu media sosial, influencer, dan siapa itu Gen Z? Media sosial itu mencakup berbagai platform digital untuk berbagai informasi, berinteraksi, dan membentuk komunitas. Media sosial ada Media sosial adalah alat untuk bersosialisasi secara online. Contohnya banyak seperti sekarang maraknya itu TikTok, Instagram, dan banyak lagi. Influencer adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam jumlah besar. Biasanya melakukan konten yang memiliki dipublikasikan di media sosial. Generasi Z atau generasi Z merupakan kelompok demografi yang lahir sekitar pertengahan 1995 hingga 2010. Generasi ini sering disebut digital native karena mereka tumbuh dalam era internet dan media sosial. Contohnya seperti kita, Bu. Selanjutnya, pengaruh influencer terhadap Gen Z. Fenomena influencer di media sosial berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama generasi Z. Generasi ini yang tumbuh bersama teknologi digital sangat aktif di media sosial dan cenderung responsif terhadap tren visual dan instan. Mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta dan penyebar konten. Influencer menjadi alat pemasaran yang efektif karena menyajikan konten yang emosional, persuasif, dan autentik, sehingga mampu membentuk citra produk dan gaya hidup yang dianggap ideal oleh Gen Z. Gen Z. Gaya hidup ini sering diadopsi sebagai simbol status sosial. Hubungan paros Hubungan parasosial antara influencer dan mengikutinya memperkuat pengaruh ini karena menciptakan kedekatan emosional yang mendorong perilaku konsumtif berbagai tren. Oke. Saya di sini akan menyampaikan dampak positif dan negatif dengan adanya influencer. Nah, influencer dampak positifnya yang pertama yaitu sumber inspirasi gaya hidup dan tren positif. Influencer bisa memperkenalkan gaya hidup yang sehat. Misalnya, ada influencer dari dokter yang mengedukasi lewat konten-kontennya tentang kesehatan, cara hidup yang sehat. Nah, atau ada influencer yang melalui kontennya tentang style yang bisa kita saring. Nah, terus yang kedua, dampak positifnya, akses informasi produk lebih mudah. Gen Z bisa tahu lebih cepat tentang produk baru atau tren-tren baru atau produk yang ada di luar negeri sekalipun, itu rekomendasi terpercaya biasanya lewat influencer yang mereka ikutin. Yang ketiga, peluang literasi finansial dan digital. Nah, paparan terhadap konten konsumtif bisa jadi peluang untuk Gen Z belajar mengatur misalnya keuangan atau mengembangkan
kualitas diri. Nah, yang keempat, dampak positifnya membangun komunitas dan koneksi emosional. Nah, contohnya kayak hubungan sosial antara antara influencer sama Gen Z itu bisa merasa terhubung. Mereka bisa saling cerita misalnya. Kadang ada yang punya kepribadian yang masalah yang sama, terus kadang kayak termotivasi. Terus jadi mereka bisa punya komunitas dan menyampaikan emosionalnya. Lanjut, dampak negatif pengaruh influencer. Nah, yang pertama, mendorong gaya hidup yang berlebihan. Kadang karena ada standar dari influencer, kita kadang ngikutin gitu loh generasi Z, tanpa sengaja ngikutin gaya hidup mereka yang berlebihan. Kayak misalnya kita kita mungkin mampunya segini, tapi influencer itu kan pasti kayak maksudnya punya punya kehidupan yang mewah ya. Nah, kadang tuh kita tidak sengaja mengikuti dan mengikuti standarnya, kehidupan yang glamor, terus yang ngikutin tren, serba tren, atau kayak harus punya barang-barang yang berkualitas atau barang-barang yang bermerek. Nah, terus yang kedua, FOMO, yang kepanjangannya itu fear of missing out. Itu kayak seseorang yang takut ketinggalan sama tren. Terus kayak gitu tuh kadang buat kita, diri kita itu mentalnya stres dan memicu perilaku yang impulsif. Kayak misalnya, oh harus punya barang ini, padahal kita itu nggak butuh barang itu. Nah, yang ketiga, dampak negatifnya itu validasi diri lewat barang atau citra sosial. Biasanya generasi Z itu merasa nilai dirinya tuh tergantung pada penampilan atau barang yang kita milikin, bukan kualitas pribadi. Jadi, bukan karena penampilan, tapi karena value kita sendiri. Itu kadang buat uh, kita jadi insecure sama diri kita sendiri. Nah, itu dampak negatifnya influencer. Yang keempat, itu tekanan sosial dan perbandingan diri. Kadang melihat kehidupan influencer yang sempurna itu tuh buat kita tuh kadang kayak, ih ternyata kita masih di bawah banget ya. Kayak buat kita cemas, terus kayak iri hati, dan kita tuh ngerasa nggak cukup terus sama kehidupan kita. Nah, itu pengaruh negatifnya sama influencer. Lalu di sini saya akan sedikit memberikan data dan fakta tentang bagaimana gaya hidup konsumtif yang diberikan oleh influencer itu sangat berpengaruh bagi Gen Z. Yang pertama ada dari penelitiannya Karin Pradnya dengan teman-temannya pada tahun 2021, 48,1% terpengaruh konten influencer. Banyak dari konsumen-konsumen produk itu sangat terpengaruh konten influencer untuk membeli produknya. Lalu dari sumber Jakpart 2023, ini adalah sumber di mana mereka membahas bagaimana karakteristik tentang Gen Z di tahun 2023. 90% media sosial itu mereka mengakui bahwa itu mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Lalu 87% juga dari mereka menemukan produk itu rata-rata dari media sosial. Dengan segala kemudahan yang ada, dengan segala teknologi yang ada, influencer itu berhasil menggunakan itu untuk mengait para pengikutnya agar mau mengikuti apa kata-kata mereka. Berdasarkan dari penelitian-penelitian ini juga. Lalu di sini ada eh, solusi bagaimana sih kita bisa mengatasi influencer-influencer ini gitu. Yang pertama mungkin ntar gue potong dulu. Lalu yang terakhir ada yang namanya solusi. Solusi dari mana kita bisa untuk menjaga diri kita agar tidak terpengaruh oleh gaya hidup konsumtif mereka. Yang pertama ada yang namanya peningkatan literasi digital. Lalu yang kedua punya mindset konsumsi dan rasional. Dari sini tuh kita bisa punya kesimpulan bahwa dengan dua hal ini aja kita tuh bisa sadar bahwa gaya hidup influencer itu tidak selalu realistis.
Kita berpikir rasional dan kita punya literasi digital bahwa semua itu nggak benar. Apa yang kita konsumsi itu semuanya tidaklah selalu benar. Kita harus menyaring mereka lebih baik lagi. Lalu nomor tiga, hargai diri tanpa validasi digital. Nah, dari nomor tiga aja, itu kita tahu bahwa kita bisa membeli barang itu bukan karena kita pengen citranya atau bukan pengen kasta sosialnya, tapi karena kebutuhan kita. Kita bisa tahu bahwa nilai diri kita tuh bukan dari barang yang kita beli atau jumlah likes dan followers kita. Lalu yang keempat ada belajar edukasi finansial sejak dini. Nah, dari sini juga berhubungan dengan hal-hal sebelumnya. Kita harus memprioritaskan kebutuhan dan merencanakan keuangan pribadi kita. Lalu yang kelima, bangun lingkungan sosial yang positif. Dan yang keenam, dukung dan konsumsi konten edukatif. Nah, dua hal ini itu tuh bisa membuat kita dikelilingi dengan teman-teman, keluarga, komunitas yang sangat suportif dan tidak konsumtif. Dan lalu ini juga bisa membuat kita untuk nantinya bersosial media itu memilih konten yang mendorong gaya hidup sederhana dan berkelanjutan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.